If you will it is not a dream. Kutipan di atas adalah satu quote paling terkemuka dari Theodor Herzl yang dikenal sebagai tokoh ya, atau inisiator gerakan Zionisme internasional. Dia menolak keras tudingan orang-orang Yahudi ketika itu yang sangat skeptis terhadap gagasannya tentang pentingnya pendirian negara Yahudi yang dikatakan oleh mereka itu sebagai mimpi. Kata Theodor Herzl, ini bukan mimpi jika Anda punya kemampuan. Theodor Herzl sendiri semasa kecilnya memang dididik dalam semangat pencerahan Yahudi Jerman. Hanya mengapa dia sampai pada gagasan tentang pentingnya negara bagi komunitas Yahudi? Nah, ini yang menarik. Ini tidak bisa dilepaskan ternyata dari apa yang ia lihat pada peristiwa Dreyfus di tahun 1894, di mana ketika itu Yahudi di wilayah Kekaisaran Rusia dan di sebagian Eropa Timur mengalami banyak sekali penindasan. Lalu dalam pikiran Theodor Herzl, semua penindasan itu akan bisa diakhiri bila orang Yahudi memiliki negara sendiri. Masuk akal sih ya. Nah, gagasan tentang negara Yahudi kemudian dia tuangkan dalam sebuah buku berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi pada tahun 1896. Nah, tapi apa yang kemudian terjadi? Bukan mendapatkan dukungan, ide itu justru diejek oleh banyak orang Yahudi, utamanya yang tinggal di negara Eropa Barat, di wilayah di mana banyak orang Yahudi yang hidup dalam kemakmuran. Theodor sendiri sebenarnya tidak sempat menyaksikan berdirinya negara yang diimpikannya itu, karena dia sudah keburu meninggal pada tahun 1904. Kurang lebih sekitar 7 tahun sejak ia melontarkan gagasan tentang pentingnya negara Yahudi. Jadi praktis dia tidak terlalu banyak bekerja atau berbuat untuk cita-citanya itu. Tapi meski begitu, saudara, komunitas Yahudi sangat menghormati, sangat menghargai Theodor Herzl, karena dari gagasannya itulah kini benar-benar berdiri negara untuk orang-orang Yahudi. Sebuah cita-cita yang di awal dulu banyak dianggap sebagai mimpi. Nah, kemudian dalam deklarasi kemerdekaan Israel tahun 1948, Herzl lah satu-satunya tokoh yang namanya disebut secara khusus dan kemudian diberi julukan sebagai the father of the Jewish state, bapak negara Yahudi. Nah, saudara, jika kita membahas tentang pentingnya kembalinya kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariah secara kafah di bawah naungan daulah khilafah untuk terwujudnya kembali izul Islam wal muslimin, ini tentu bukanlah sebuah mimpi. Ini adalah sebuah kewajiban yang sangat agung. Para ulama sendiri menyebut sebagai tajur fulud atau mahkota kewajiban. Jikapun ia disebut sebagai cita-cita, ia adalah cita-cita yang memiliki dasar yang amat kokoh dalam ajaran Islam. Dia bukan sekedar keinginan orang per orang yang timbul dari keprihatinan atas suatu fakta kehidupan. Lagi pula, ia juga pernah terwujud kan di masa lalu dalam bentangan waktu yang sangat panjang. Para sejarawan menyebut lebih dari 700 tahun itu sebagai the golden age atau abad keemasan Islam. Karena itu, saudara, mestinya ya umat Islam itu lebih punya kemauan atau will, kata dalam istilah Theodor Herzl itu, ketimbang Theodor Herzl yang menginginkan berdirinya negara Yahudi yang sebenarnya tidak punya dasar sama sekali. Tidak ada di dalam Taurat, tidak juga di dalam sejarah. Tidak ada satupun ayat dalam Taurat itu yang katakanlah bisa dijadikan sebagai rujukan tentang apa yang dikatakan sebagai negara Israel Raya yang diklaim oleh para pengikut Zionis itu, seolah Tuhan sudah menandatangani peta wilayah yang membentang dari sungai Eufrat sampai sungai Tigris sebagai rumah mereka. Tapi itulah mengapa negara Yahudi dilontarkan oleh Theodor Herzl itu ditolak mentah-mentah oleh komunitas Yahudi internasional karena dianggap tidak punya dasar. Karena itu, saudara, saya ingin mengatakan ya, kita mesti malu umat Islam ini kepada Herzl bila kita kalah kemauannya dibanding dirinya dalam kita mewujudkan cita-cita itu, tegaknya kembali kehidupan Islam. Bagaimana bisa umat Islam yang disebut oleh Allah itu sebagai khairul ummah kalah mental dibanding dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada hari akhir, tidak pula beriman juga kepada syariatnya, bahkan banyak di antara mereka sangat membenci ajaran Islam. Nah, bila umat Islam tidak punya kemauan untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, memang semua yang
yang menjadi cita itu akan berakhir sekedar mimpi. Seperti kata Theodore Herzl, if you do not will, a dream it is. Kalau tidak ada kemauan, semua tadi itu menjadi mimpi. Lebih memalukan lagi saudara, bila ada sebagian umat Islam bukan hanya tidak punya kemauan untuk mewujudkan cita-cita itu, cita-cita bagi tegaknya kembali kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariat secara kafah, bahkan mereka itu turut menghalangi terwujudnya cita-cita itu. Nah, bila bukan cita-cita yang bersumber dari ajaran Islam, lalu mereka ini punya cita-cita apa? Dan saudara, tindakan mereka menghalangi cita-cita Islam itu, kalau mau disebut itu atau mau dicari itu bersumber dari ajaran apa? Memalukan sekali. Itu